Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu kita. Meskipun kita melakukannya dari rumah masing-masing, tetapi anugerah Allah di masa pandemik ini, Dia izinkan kita menikmati recording streaming dari rumah kita masing-masing. Terpuji nama Tuhan yang sudah memeliharakan kita hingga hari ini. Memegang janji Tuhan, itulah yang akan kita nikmati sepanjang ibadah kita pada pagi hari ini. Di hari yang ke-23, di bulan yang ke-8, di tahun 2020 ini. Firman-Mu Tuhan, itu adalah pelita bagi kaki kami. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalan kami. Kebenaran-Mu menuntun kami setiap hari. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Menanti-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bukan terbang tinggi di awan, terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman. Sekali lagi, bukan terbang tinggi di awan, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kebenaran. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam Tuhan. Sekali lagi, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Jalan-jalan Tuhan tidaklah terselami oleh setiap hati kita. Karena jalan-jalan Tuhan lebih dari apa yang pernah kita pikirkan. Dan jalan-jalannya itu adalah rencana yang terindah bagi kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk mensyukuri segala jalan-jalan yang sudah Dia tunjukkan bagi kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai.
jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, betapa besarnya pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sempurna penyertaan-Nya dari hari ke hari, hingga hari yang ke-23 di bulan Agustus ini. Dan pagi ini pun kita merasakan penyertaan Allah yang sempurna di tempat kita masing-masing. Marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Dia. Rasa syukur kita yang teramat dalam kepada Allah yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami sungguh merasakan penyertaan Allah yang sempurna bagi kami. Jalan-jalan yang kami lalui, ada jalan-jalan yang diperkenankan oleh Allah. Meskipun dalam menjalani jalan-jalan itu terasa berat bagi kami, tetapi Tuhan, rencana-Mu indah di setiap waktu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya itu, penyertaan-Mu yang selalu baru yang kami rasakan. Itulah yang kami nikmati dalam ibadah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala pertolongan. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memerlukan kuasa Tuhan, kuasa juru selamat yang akan memimpin kita dalam segala waktu, secara khusus dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Kuperlukan juru selamat agar jangan kusesat. Selalu harus kurasakan bahwa Tuhan ku dekat.
perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Ayatnya yang kedua. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Ibadah ini jadi di dalam nama Bapa dan Anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nats pembimbing bagi kita dalam ibadah minggu pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya baca sekali lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, benarlah ya Tuhan, bahwa Engkau Bapa kami, Allah kami, Tuhan kami, dan kami ini adalah anak-anak-Mu. Sama seperti firman-Mu mengatakan kepada kami pada pagi hari ini. Jikalau kami tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami, maka apa saja yang kami minta, maka Engkau akan memberikan bukti bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, satu karya yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena kami adalah debu dan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tetapi oleh karena Allah sendiri, Engkau menaruhkan kuasa itu dalam kami, sehingga kami memiliki keberanian menghampiri tahta Allah untuk memohon kepada Allah. Bahkan dalam ibadah minggu pagi kami hari ini, kami memohon kiranya Allah memberkati kami. Allah lah yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji Engkau ya Allah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian, bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Hukum Tuhan bagi kita tertulis di dalam Mazmur pasalnya yang ke-14, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Demikian hukum Tuhan bagi kita pagi ini. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tuhan memandang ke bawah dari sorga. Apakah ada didapatinya orang-orang manusia yang tidak berbuat dosa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita adalah manusia yang terlalu sering jatuh di dalam dosa. Meskipun kita sudah mengalami kelahiran baru, tetapi hati dan pikiran kita terlalu sering kita melawan Allah dan memberontak kepada Dia. Itu sebabnya kita memerlukan janji Allah. Kita memerlukan firman Allah yang akan menolong kita berjalan di tengah-tengah dunia ini yang menjadi pelita bagi kita dan terang bagi kaki kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, mari kita menundukkan kepala dengan rasa penyesalan di hadapan Tuhan, dengan rasa kehormatan yang begitu tinggi bagi Dia Raja di atas segala raja. Marilah kita mengakui segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kita. Marilah kita memohon ampun dari Dia. Terbukalah kepada-Nya. Tidak ada yang tertutup bagi Allah. Segalanya terbuka bagi Dia. Ketika kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, maka kita akan mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan. Maka kita bebas juga mengalami firman. Mari nyatakan doamu kepada Dia yang setia mengampuni kita. Oh Tuhan yang baik, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Raja dan Penebus kami. Ya Tuhan, terlalu sering kami melakukan banyak kesalahan di hadapan-Mu, baik lewat perkataan kami ya Tuhan, perbuatan kami, mata kami. Kami memberontak terhadap janji-janji Allah.
Kami memberontak terhadap firman-Mu. Kami melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia. Kami tidak setia di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Sucikanlah kami ya Tuhan. Dan kuduskanlah kami, agar kami boleh menikmati terus janji Allah dalam hidup kami. Dan berjalan dalam janji-Mu itu, firman-Mu itu, supaya kami sebagai orang yang merdeka, kami bebas menyuarakan suara Tuhan kepada banyak orang. Oh Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu ya Allah, supaya aku kedapatan tetap ada dalam rancangan Allah yang sempurna itu. Ajarkanlah itu ya Tuhan, dalam setiap jalan kami, dalam setiap kehidupan kami. Saya mengundang untuk jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari katakan, Kaulah segalanya ya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang
hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Jemaat sekalian, nyatakanlah pujian kita kepada Dia. Nyatakanlah pengagungan kita kepada Dia. Allah yang setia memeliharakan kita. Allah yang memperhatikan janjinya untuk selalu dikatakan kepada kita. Allah yang segala-galanya bagi kita dalam hidup ini. Nyatakanlah pujian kita, hormat kita, pengagungan kita kepada Dia. Oh Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, supaya selalu dalam hidup ini Engkaulah saja yang akan terus kami tinggikan dan yang akan terus kami muliakan. Bapa di sorga, pujian kami, hormat kami, pengagungan kami hanya kepadamu ya Allah kami. Karena Engkaulah segalanya dalam hidup ini. Engkaulah yang menganugerahkan kemerdekaan itu bagi kami. Engkaulah yang menganugerahkan kebebasan itu bagi kami. Bahkan Engkau mengangkat kami dari jurang kematian itu, keberdosaan itu, dan menikmati hadirat Allah, menikmati segala sesuatu di dalam hadirat-Mu yang penuh dengan kemuliaan itu. Oh Tuhan, betapa kami tidak memuji-Mu, betapa kami tidak mengagungkan-Mu ya Tuhan, atas segala perbuatan ajaib-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, termulialah Engkau Allah yang sudah memberkati kami. Agunglah Engkau Tuhan, agunglah Engkau Tuhan. Berkatilah juga kami kalau sebentar ini kebenaran firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatunya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena dalam ibadah minggu ini kami dapat kembali merenungkan, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kuasailah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Urapilah hamba dengan kuasa-Mu ya Tuhan.
sehingga isi hati Tuhan dapat hamba ungkapkan, sehingga seluruh jemaat Tuhan mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita membuka dari kitab Nehemia pasal 1, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nehemia pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu memperhatikan Alkitabnya, dan perlahan-lahan saya akan membacakannya buat kita. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kisle tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat ke-6, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia dan kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini tema kita adalah memegang janji Tuhan, berpegang pada janji Tuhan. Menurut Bapak Ibu saudara-saudari, kepada siapakah kita berpegang? Kepada siapakah kita percaya? Kepada siapakah kita menaruh pengharapan kita? Kalau bukan kepada Allah, kalau bukan kepada Tuhan dalam kebenaran firman-Nya. Jika kita berpegang kepada manusia atau kita percaya kepada manusia, jika kita berpegang kepada dunia dengan segala tawaran dengan kemegahannya, pasti kita akan kecewa. Sering sekali manusia berjanji tapi tidak menepati janji. Tapi kita mau belajar hari ini, Tuhan yang berjanji dalam firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab, itulah yang dipegang oleh Nehemia. 2 Petrus 3 ayat 9 katakan apa? Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan itulah yang dipegang oleh Nehemia. Ia berpegang kepada janji Allah. Ia berpegang kepada firman Allah. Maka dia katakan di ayat yang ke-3 atau di ayat yang ke-4, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa
ke hadirat Tuhan. Ayat 5, kataku ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Artinya apa? Nehemia yakin apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan dari nenek moyang sampai pada keturunannya itu akan digenapi oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu, banyak sekali ya, bahkan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen tidak mau tahu dan tidak mau mencari janji Tuhan. Malas membaca Alkitab karena semua tertulis janji Tuhan itu ada dalam Alkitab. Bagaimana dia tahu janji Tuhan kalau dia tidak membaca Alkitab? Bagaimana dia mau memegang janji Tuhan kalau dia tidak memiliki kerinduan untuk mendengar firman Tuhan dan membaca Alkitab? Bahkan banyak juga orang Kristen membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, tapi ragu dengan janji Tuhan. Saya berharap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan GPI Gloria tidak untuk yang kedua-duanya. Tetapi kita sama dengan Nehemia, mau tahu apa janji Tuhan dengan membaca kebenaran, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tidak meragukan janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit kita melihat latar belakang firman Tuhan ini. Nehemia ada dalam pembuangan. Nehemia ada dalam tawanan bangsa Persia. Ya, dipimpin pada masa dia ditawan di Persia, dipimpin oleh raja di ayat yang pasal kedua, ayat yang pertama itu adalah Raja Artasasta. Ya. Dia ada di Persia sebagai orang buangan. Tetapi yang luar biasanya saya lihat, dia ada di tengah-tengah pembuangan kekuasaan raja kafir. Raja yang tidak kenal Tuhan. Tetapi luar biasa kalau kita membaca Nehemia pasal 1 dan selanjutnya, Nehemia punya prestasi yang baik. Nehemia mempunyai jabatan yang baik. Bahkan banyak lagi contoh-contoh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Siapa mereka? Daniel, ya, masuk dalam pembuangan. Siapa lagi? Yusuf. Di tengah-tengah raja yang tidak kenal Tuhan, tapi mereka memiliki prestasi yang baik. Mereka sangat dipercayai oleh raja. Bahkan saya melihat lagi, Nehemia imannya tidak pernah kendor. Bahkan imannya, kerohaniannya, spiritualnya semakin hebat dengan pergumulan yang dia hadapi di tengah-tengah kekuasaan raja kafir. Maka kita belajar dari Nehemia, sekalipun di pembuangan, di tengah-tengah orang-orang yang tidak menyembah Yahweh, tidak mengenal Allah, tetapi dia tetap menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan berprestasi. Pekerjaannya luar biasa, jabatannya luar biasa. Karena apa? Karena dia takut akan Tuhan. Tadi saya katakan dia masuk dalam pembuangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masalah yang terjadi adalah seperti Hanani menyampaikan pergumulan bangsa Israel. Ada bangsa Israel yang tidak masuk dalam pembuangan. Ya, mereka terluput dari pembuangan. Tetapi ada bangsa Israel juga yang termasuk dari pembuangan pada masa Babel. Lalu mereka kembali ke tanah asal mereka, tanah air. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, gelombang pertama yang kembali dari pembuangan adalah bangsa Israel yang dipimpin oleh Zerubabel. Ya. Yang kedua adalah dipimpin oleh Ezra yang kembali dari pembuangan. Dan yang nanti yang terakhir ini adalah Nehemia. Pada pasal 1 Nehemia belum kembali dari pembuangan. Jadi ada 3 gelombang bangsa Yahudi, orang Yahudi yang kembali dari pembuangan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali dalam kitab Nehemia pasal 1. Bagaimana orang-orang yang memegang janji Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, Bapak Ibu tahu pembuangan, tawanan bukanlah menjadi orang-orang yang enak, yang nyaman. Tapi situasi orang yang pulang dari pembuangan dan orang-orang yang terluput dari pembuangan juga mengalami kesusahan. Tetapi kita mau belajar bagaimana Nehemia yang berpegang pada janji Tuhan. Bagaimana hidupnya orang yang berpegang kepada janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama mari kita perhatikan ayat 2b. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda.
Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput. Inilah mereka yang tidak masuk dalam pembuangan dan juga mereka yang sudah pulang dari pembuangan, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Tentang Yerusalem yang menjadi pergumulan Nehemia adalah, kalau tadi gelombang pertama pergumulan Zerubabel adalah pembangunan bait Allah. Orang-orang yang pulang dari pembuangan itu mereka lupa untuk membangun bait Allah. Maka Hagai mengingatkan mereka untuk mereka membangun bait Allah. Kalau Ezra punya tugas adalah membangun kembali semangat umat Allah untuk apa? Untuk hidup kepada Taurat, untuk hidup kepada hukum Tuhan. Nah, beban Nehemia apa? Beban Nehemia adalah pembangunan tembok Yerusalem yang sudah rubuh, yang sudah hancur. Pada masa apa? Pada masa Raja Nebukadnezar, orang Babel itu menghancurkan, melawan Yerusalem, orang Yehuda. Maka kota itu terbakar hangus, tinggallah puing-puing, termasuk apa? Termasuk kota Yerusalem yang tidak punya lagi tembok. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kita melihat ketika itu aku ada di Puri Susan. Bapak Ibu tahu Puri Susan itu adalah tempat istirahat para raja-raja. Pada waktu itu aku adalah juru minum raja, ayat yang terakhir, pasal 1. Pastinya Nehemia sedang bertugas sebagai seorang juru minum raja. Tetapi yang luar biasanya, di tengah kenyamanannya, di tengah fasilitas yang mewah, di tengah keadaan hidupnya yang nyaman, yang berbeda dengan bangsanya yang sedang dia dengar dari Hanani, yang terlantar, yang merana, yang tidak memiliki lagi kehidupan. Nehemia bertanya tentang bangsanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang dalam kondisi nyaman, dalam kondisi baik, apalagi memiliki jabatan yang tinggi, semua berkat Tuhan tercurah, fasilitas tersedia. Banyak orang hanya peduli kepada diri sendiri. Karena saya sudah nyaman, saya sudah memiliki segalanya. Tetapi kita belajar dari Nehemia. Dalam situasi kondisi yang nyaman, tempat yang nyaman, keadaan hidup yang aman dan nyaman, Nehemia tetap memiliki beban, tetap memiliki kepedulian, tetap memiliki kasih kepada tanah airnya, kepada sesama bangsanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, artinya Nehemia memiliki kasih. Sehebat apapun dia tetap peduli kepada bangsanya. Dia tetap peduli kepada tanah airnya. Saya berpikir kepedulian Nehemia itu menjadi bagian hidup kita. Ketika kita hidup nyaman, aman, senang, segala hal, segala berkat tercurah dalam hidup kita. Istri kita sehat, anak kita sehat, suami kita sehat. Apa yang kita minta kita dapat, semuanya ada. Mari kita belajar dari Nehemia, peduli. Ia menanyakan kepada Hanani. Bapak Ibu, kata menanyakan, bukankah itu satu kata betapa pedulinya Nehemia? Dia mau tahu informasi apa yang terjadi tentang bangsanya. Ini satu pelajaran yang sederhana bagi kita. Dalam masa-masa COVID seperti ini memang kita tidak bisa bertemu langsung, jarang kita bisa bertemu. Tapi adakah pekerjaan yang sederhana dan gampang ini kita lakukan untuk kita menanyakan kabar saudara kita, untuk kita menanyakan kabar orang tua kita, untuk kita menanyakan kabar pendeta kita, untuk kita menanyakan kabar rekan sekerja kita dalam pelayanan? Atau apakah kita sibuk dan hanya menikmati berkat tanpa peduli dengan orang lain? Bapak Ibu tahu, ketika kita menanyakan kabar orang lain, itu adalah satu kepedulian kita tentang orang itu. Maka tugas kunjungan itu bukan tugas pendeta saja. Tugas untuk menanyakan berita, kabar jemaat itu bukan tugas pendeta saja. Atau tugas seorang penatua atau diaken. Tapi itu tugas seorang anak Tuhan yang memiliki hati peduli dengan orang lain. Sudah seberapa banyak orang yang kita tanya kabarnya. Yang kita peduli, tahu penderitaannya. Lalu kita bertanya, menanya kabar dan mendoakan dia. Sudahkah kita juga menghubungi orang tua kita atau saudara-saudara kita untuk menanyakan apa pergumulan mereka?
Atau kita hanya sibuk untuk diri kita sendiri? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia menanyakan kabar ini bukan hanya sekedar bertanya basa-basi. Tidak, tapi dia memiliki ketulusan hati. Mengapa saya katakan ketulusan hati? Ketika dia mendengar kabar bahwa bangsanya merana, kotanya tidak lagi memiliki tembok, apa yang dia lakukan? Dia menangis beberapa hari dan berkabung. Jadi saya berpikir ketika dia menanyakan kabar itu bukan sekedar bertanya basa-basi, tapi dia sungguh-sungguh dengan hati yang tulus. Karena dengan sikap ketika dia tahu bahwa bangsanya dalam kesusahan, dia menangis, dia berkabung, dan dia berdoa. Itu adalah sikap orang yang tulus hati, kasih yang sungguh-sungguh. Sudah sering kan bagi kita menangis oleh karena kesusahan kita sendiri. Itu biasa saja. Tapi yang luar biasa, di tengah kenyamanan kita berkabung, bersedih untuk kesusahan orang lain. Ketika kita mendengar penderitaan orang lain, kita bersusah hati. Luar biasa, banyak sekali pelajaran dari Nehemia. Ketika dia tahu kabar bangsanya dan kota tanah airnya, Nehemia tidak menghakimi bangsanya. Bahkan dia tidak berkata, rasain, syukur, itu kan akibat kesalahanmu. Memang cocok mendapatkan seperti itu. Tidak, Nehemia tidak menghakimi. Nehemia tidak mengadili bangsanya. Mari kita belajar dari Nehemia. Memiliki kepedulian. Kita memiliki mulut untuk bertanya tentang orang lain. Kita memiliki mata untuk melihat penderitaan orang lain. Kita memiliki telinga untuk mendengar kesusahan orang lain. Dan kita memiliki hati untuk peduli tentang orang lain. Janganlah kita senang menikmati kesenangan kita tanpa kita mau melihat kesulitan dan kesusahan orang lain. Sekali lagi saya katakan, Nehemia hidup di Puri Susan, di tempat yang aman, di tempat yang nyaman, tetapi dia merasa susah hati ketika dia tahu kesusahan orang lain. Biarlah itu juga menjadi bagian hidup kita. Maukah kita peduli untuk pekerjaan Tuhan? Maukah kita bertanya apa yang perlu untuk pekerjaan Tuhan? Maukah kita melihat apa yang sedang dikerjakan dalam pekerjaan Tuhan? Maukah kita peduli untuk sesama kita, untuk pendeta kita, untuk rekan sekerja kita? Maukah kita peduli? Bahkan untuk semua dan sesama orang yang ada di dekat kita. Itu yang pertama. Yang kedua kita belajar dari Nehemia. Nehemia memiliki hati yang peduli. Dan yang kedua, Nehemia tahu kepada siapa dia berpengharapan. Kepada siapa dia mencari pertolongan. Kepada siapa dia berseru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah beban dan penderitaan yang dialaminya, ketika dia mendengar tentang bangsanya, dia menangis, dia berkabung di ayat yang keempat. Tidak hanya sampai di situ. Dan aku berpuasa dan berdoa. Berpuasa dan berdoa, satu hal yang dikerjakan oleh Nehemia sebagai tanda bahwa Tuhanlah satu-satunya pertolongan untuk bangsanya. Dia tahu kepada alamat siapa dia berdoa, kepada siapa dia berseru, hanya kepada Yahweh, kepada Tuhan. Tuhanlah yang utama, Tuhanlah yang pertama, dan Tuhanlah satu-satunya tempat pertolongan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memang memberikan kepada kita sahabat, saudara, istri atau suami, pendeta, orang-orang rohani yang terdekat dengan kita, yang memang mengerti hidup kita. Tapi Tuhan tidak mau dinomor duakan. Artinya apa?
ketika kita memiliki beban pergumulan yang sama seperti dialami oleh Nehemia, kita harus belajar yang utama, kita berdoa, berseru, berteriak kepada Tuhan, bukan kepada orang-orang yang terdekat kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar hari ini seperti apa yang dilakukan Nehemia. Dia berdoa dan doanya sungguh-sungguh. Dikatakan siang dan malam dengan kerendahan hati ia memanjatkan permohonannya kepada Tuhan. Siang dan malam itu berbicara tentang kesungguhan Nehemia berdoa, berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu 4 bulan dia berdoa, maka di pasal 2 ayat 1 Tuhan menjawab doanya. Raja bertanya kepada Nehemia, karena pada waktu itu raja melihat wajah Nehemia murung, sedih, lalu raja bertanya, kemudian Nehemia menyampaikan permohonannya. 4 bulan, dalam waktu 4 bulan Nehemia berdoa siang dan malam. Namun saya yakin bahwa Nehemia berdoa bukan saja pada waktu kesusahan, tetapi memang Nehemia adalah orang yang takut akan Tuhan. Bukan saja pada waktu kesusahan, pada waktu senang pun dia tetap berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, di tengah-tengah orang-orang kafir, di tengah-tengah kekuasaan kafir, Nehemia kasihnya, ketaatannya kepada Tuhan tidak berubah. Doanya kepada Tuhan tidak berubah. Kondisi seperti apapun, doanya kepada Tuhan tidak berubah. Siang dan malam Nehemia berdoa kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kondisi senang, kita lupa berdoa. Kondisi susah, baru kita berdoa. Kalau seperti itu, maka kita harus bertobat. Dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, kita harus tetap berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu contoh yang saya baca adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang terkenal, pemimpin dalam negara yang besar. Dan ia terkenal karena kebiasaannya berdoa. Ia adalah seorang pendoa yang baik dan setia. Kebiasaannya berdoa itu ia lakukan sejak ia kecil. Dan ketika Tuhan mempercayakan dia sebagai seorang pemimpin di satu negara, ia tetap melakukan kebiasaannya itu. Bahkan kebiasaannya berdoa itu ia tularkan kepada bawahannya, masyarakat yang dipimpinnya, dan seluruh warganya. Ia mewajibkan seluruh warganya untuk membaca hukum Taurat Tuhan dan berdoa doa Bapa kami sebelum bekerja, sebelum mengajar, sebelum diajar. Siapakah dia? Dia adalah Presiden Abraham Lincoln. Dan pada masa kepemimpinannya, Tuhan melakukan yang luar biasa. Negara Amerika adalah negara yang terkenal dengan adidaya dan tolak ukur dunia dalam segala kehidupan. Memiliki pemimpin yang beriman, berdoa, berpuasa, mengandalkan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Karena dia tahu Tuhanlah satu-satunya tempat dia mengadu. Kita belajar, Tuhanlah satu-satunya tempat kita mengadu. Kesusahan apa yang sedang kita alami hari ini? Pergumulan apa yang sedang kita alami hari ini? Apakah itu membuat kita harus meneteskan air mata? Maka yang kita lakukan yang pertama dan yang utama adalah berdoa. Tuhan memang menyediakan orang-orang yang mengasihi kita, tetapi mereka tidak bisa menolong kita. Tuhanlah yang bisa menolong kita. Karena itu berdoalah. Berdoalah supaya Tuhan menggerakkan hati mereka. Berdoalah supaya Tuhan menggerakkan dan menyatakan mujizatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga kita belajar dari Nehemia. Seorang pemimpin yang selalu memuji Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita perhatikan dalam doanya di ayat yang kelima. Dia katakan demikian,
Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar, yang dahsyat, yang berpegang pada perjanjiannya. Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah pencipta langit dan bumi. Mari kita belajar. Sebagai anak Tuhan, kita selalu memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kondisi yang dia dengar, kondisi yang tidak enak. Kondisi yang tidak nyaman. Penderitaan yang sedang dialami oleh bangsanya. Adakah Nehemia marah kepada Tuhan? Adakah Nehemia mencaci maki Tuhan? Adakah Nehemia meninggalkan Tuhan dan mengutuki Tuhan? Tidak. Tetapi di dalam doanya di ayat 5 dikatakan, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, Allah yang berkuasa. Bukankah itu suatu pujian yang dinaikkan Nehemia di tengah penderitaan yang sedang dia alami oleh karena bangsanya yang sedang menderita. Penderitaan ini bukan sekedar karena nasib sesama bangsa. Tidak Bapak Ibu. Penderitaan yang dialami Nehemia karena dia tahu bahwa bangsanya, sesama bangsanya adalah bangsa pilihan Tuhan. Israel itu adalah umat pilihan Tuhan, orang kesayangan Tuhan. Orang kesayangan Tuhan harus dihukum oleh Tuhan dan merana menderita. Bahkan sampai kotanya hancur. Bapak Ibu, Yerusalem bukan sekedar tanah air bagi dia. Tapi Yerusalem adalah simbol kehadiran Tuhan. Karena apa? Karena di Yerusalem itu ada bait Allah yang dibangun. Di tengah-tengah tembok itu ada bait Allah. Bagaimana hatinya tidak hancur? Kalau umat pilihan Allah, umat yang disayangi Allah, mengalami hukuman habis sehabis-habisnya dibuat Tuhan. Bahkan ada bait Allah di kota itu yang temboknya hancur. Itu berarti apa? Kota itu tidak ada lagi pengamannya, tidak ada lagi perlindungannya karena temboknya sudah hancur. Maka musuh-musuh dengan gampangnya masuk dan mengambil peralatan-peralatan bait Allah yang ada di dalamnya. Itulah yang membuat hati Nehemia hancur. Bukan saja karena nasib sesama bangsa, tapi dia tahu secara rohani itu umat pilihan Allah. Di situ ada bait Allah. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tetapi masalah itu tidak membuat Nehemia akhirnya mengutuki Tuhan. Tidak membuat Nehemia akhirnya marah dan mencaci maki Tuhan. Tapi luar biasa ayat 5 dia katakan, Allahku yang maha kuasa, Allahku yang maha besar, Allahku pencipta langit bumi yang dahsyat. Hendaklah demikian bagi kita anak-anak Tuhan. Pergumulan penderitaan yang kita hadapi dan kita alami tidak membuat kita berteriak mencaci Tuhan, mengutuki Tuhan, bahkan memaki atau marah kepada Tuhan. Tapi mari kita belajar dengan kerendahan hati. Kita angkat tangan kita, hati kita kepada Tuhan dan katakan, ya Tuhan, Engkau Tuhanku yang dahsyat, yang besar, yang mulia, yang luar biasa. Adakah puji-pujian keluar dari mulut kita saat penderitaan itu datang? Adakah penyembahan kepada Tuhan itu keluar dari mulut kita? Adakah keagungan keluar dari mulut kita? Meskipun saat ini kita sedang mengalami penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat, mari kita belajar dari Nehemia. Nehemia sadar mengapa Tuhan menghukum bangsa ini. Mengapa ini terjadi bagi bangsanya, bagi kota Yerusalem. Dia sadar dan kesadaran itu dia ungkapkan di ayat yang ke-6. Mari kita perhatikan. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiranmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan dan juga aku dan kaum keluargaku. Ini penting sekali. Nehemia sadar peristiwa itu terjadi. Kota Yerusalem hancur, bangsa-bangsa dibuang, bangsa Israel dibuang ke pembuangan. Dia sadar itu karena dosa. Dosa, dosa, dosa. Dimulai dari nenek moyang. Dari nenek moyang.
Ya, kalau Bapak Ibu bisa melihat Imamat pasal 26 juga berkata begitu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan, aku dan juga kaum keluargaku. Dimulai dari nenek moyang sampai dosa berantai itu sampai kepada keturunannya. Mereka melakukan apa? Mereka melakukan najisan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah patung-patung, membuat patung-patung. Itu mendukakan hati Tuhan. Dan Tuhan menghukum bangsa ini. Karena dosa. Penting sekali. Kita mencek ketika kita mengalami pergumulan. Mari kita mencek. Mari kita melihat. Kalau ini karena dosa Tuhan, akui dosamu di hadapan Tuhan. Jujur kepada Tuhan. Memang Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tapi Tuhan mau kerendahan hati dan kejujuranmu untuk mengakui dosa yang engkau telah lakukan. Sehingga engkau mengalami hukuman dan penderitaan. Nehemia mengakui, aku dan keluargaku Tuhan melakukan dosa. Bangsaku melakukan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia yang akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Tuhan mau kejujuran kita, pengakuan kita, dan rendah hati kita datang kepadanya. Mau berapa lama kita sembunyi dengan dosa kita? Berapa lama kita tahan dengan dosa kita? Ada satu ilustrasi yang bagus sekali. Pada suatu hari seorang anak yang bernama Dodi, dia datang berlibur ke tempat kakek dan neneknya bersama kakaknya. Suatu hari dia menemukan sebuah ketapel. Dan dia mulai mencoba ketapel itu. Waktu dia mencoba ketapel, dia mencoba membidik. Ternyata bidikannya tidak tepat. Akhirnya dia kesal, dia marah. Dengan kesal ia kembali ke rumah neneknya, kakeknya. Dan di tengah perjalanan dia melihat ada bebek-bebek peliharaan kakek dan neneknya. Karena kesal di hati, mencoba ketapel tapi tidak tepat sasaran. Akhirnya dia mulai membidik kepala bebek itu dengan ketapelnya. Dan ternyata tepat di kepala bebek. Dan akhirnya bebek itu mati. Wah, si Dodi ketakutan. Pasti ini kakek nenekku marah ini kalau tahu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia menyembunyikan bangkai bebek itu. Pada waktu dia menyembunyikan bangkai bebek itu, kakaknya Noni melihat. Dan Noni diam saja, tidak berkata apa-apa. Suatu hari keesokannya, waktu selesai makan malam, neneknya berkata kepada Noni, Noni tolong bereskan meja ini. Noni menjawab iya. Lalu Noni datang dan mendekati Dodi. Noni bilang begini kepada Dodi, Dodi, kamu aja yang bereskan. Aku lagi capek. Lalu Noni bilang apa? Kalau kau tidak mau bereskan, Dodi, aku ancam engkau dengan apa? Bebek. Wih, kaget. Kaget si Dodinya. Oke lah, akhirnya Dodi mengerjakan walaupun dengan hati kesal. Esok harinya neneknya menyuruh lagi kepada Noni, Noni tolong bersihkan halaman ini. Apa yang dikerjakan Noni? Noni datang kepada Dodi. Lalu dia bilang kepada Dodi, Dodi, kamu aja yang bersihkan halaman, aku mau bermain. Ih, enggak maulah kak, kata Dodi. Tapi Noni mengancam lagi dengan apa? Awas kau, bebek. Wah, kaget lagi nih si Dodi. Berkali-kali, setiap hari berkali-kali ancaman bebek. Dan akhirnya apa? Dodi gak tahan. Pada malam harinya Dodi datang ke kamar neneknya. Dan dia dengan menangis tertunduk. Dia katakan, Nenek, aku sudah bersalah kepada nenek. Aku sudah membunuh bebeknya nenek. Dan aku sudah menyembunyikan bangkai itu di belakang rumah nenek. Aku gak tahan diancam oleh Noni. Akhirnya malam ini
aku akui dosaku kepada nenek. Wah, neneknya senang sekali. Neneknya peluk Dodi dan berkata, Dodi, aku mengasihi engkau cucuku. Mengapa engkau harus bersembunyi daripadaku? Tapi terima kasih malam ini engkau sudah mengakui kesalahanmu. Mau berapa lamakah engkau tahan dengan penderitaan dosamu dan ancaman dari Noni? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu maha tahu. Dia tahu apa yang kita kerjakan sekecil-kecil apapun. Tapi dia mau supaya kita jujur ketika kita jatuh dalam dosa. Untuk datang kepadanya dan mengakuinya. Dosa apakah yang kau perbuat? Yang kau tidak akui di hadapan Tuhan. Engkau mengira Tuhan tidak tahu? Salah! Tuhan tahu dosa yang kau lakukan. Tapi Tuhan mau engkau jujur mengakuinya di hadapannya. Bapak Ibu, ini poin yang penting bagi kita. Kalau kita mau menikmati janji Tuhan, kita mau menikmati berkat Tuhan, sadarlah dan berhentilah dengan dosamu dan akuilah itu di hadapan Tuhan. Karena ayat selanjutnya dikatakan di ayat ke-6, tetapi bila kamu berbalik kepadaku. Jadi tidak cukup mengakui, tapi Tuhan mau kita apa? Berhenti buat dosa itu. Stop dengan dosa itu. Berbalik kepada Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita diberkati sekali dengan kehidupan Nehemia. Ia mengakui. Ia tahu dan sadar. Ia peka bahwa ini semua karena dosa dan kesalahan. Selanjutnya kita akan melihat. Orang yang hidup berpegang kepada Tuhan adalah orang yang mau dipakai mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Maksudnya adalah Raja Artasasta, di mana dia akan minta izin kepada raja untuk kembali ke kotanya, membangun kota Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya belajar dari firman Tuhan ini dan kita semua belajar dari firman Tuhan ini. Bahwa ketika kita tahu ada pergumulan, ada masalah, kita juga mau dipakai oleh Tuhan untuk turun menyelesaikan masalah dan pergumulan itu. Ketika ada tugas yang harus kita kerjakan, apakah di dalam gereja ini atau di pelayanan yang lain, Tuhan mau supaya kita turun mengerjakannya. Nehemia tidak sekedar berdoa, tapi Nehemia mau turun mengerjakan kota Yerusalem. Ada banyak orang berkata, karuniaku kan cuma berdoa. Itu dia yang harus mengerjakannya. Saya pikir itu tidak bijaksana. Saya juga pikir itu tidak benar. Kalau kita seorang pendoa, kita juga mau dong dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan. Jangan katakan orang lain yang mengerjakannya. Itu juga tidak benar. Kita tahu, kita mau, kita berani, dan kita mampu untuk mengerjakannya. Nehemia berani mengerjakannya. Dia berani meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu. Raja bertanya, berapa lama? Itu berarti dia harus meninggalkan pekerjaannya. Pekerjaan yang dipercayakan raja kepadanya. Pekerjaan yang memiliki jabatan yang penting. Pekerjaan yang nyaman. Dia tinggalkan pekerjaannya bukan berarti karena dia punya pekerjaan yang lain yang lebih hebat dari itu. Tidak. Dia tinggalkan pekerjaannya karena dia mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kita belajar dari Nehemia. Dia berdoa berteriak kepada Tuhan. Tapi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan buatlah aku berhasil. Itu berarti apa? Dia mau mengerjakan
pekerjaan itu. Maka diperlukan keberanian, kemauan, dan kemampuan. Mau kalau nggak berani sama juga bohong. Mau tapi kalau nggak mampu sama juga bohong. Harusnya apa? Sama-sama berani, mau, dan mampu. Mampu dengan kemampuan kita. Seperti apa kemampuan kita? Ayo kita kerjakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari Nehemia. Nehemia berani, Nehemia mau, dan Nehemia mampu untuk melakukannya. Nanti kita membaca pasal-pasal berikutnya. Akhirnya dia menyelesaikan tembok Yerusalem itu. Tugas apa yang harus kita selesaikan dalam masa kini? Kalau kita berkata, aku mau seperti Nehemia. Tugas apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita selesaikan? Kita tidak hanya berdoa berteriak, Tuhan berikan kami tanah, Tuhan berikan kami tanah. Tapi kita harus mau mengerjakannya. Dimulai dari apa? Dimulai dari kita menyisihkan uang kita untuk pembelian tanah. Dimulai dari apa? Dari mana? Dimulai dari kita mulai survei tanah mana yang perlu, tanah mana yang bisa untuk dibangun. Banyak yang bisa kita lakukan. Tuhan menginginkan rumahnya dibangun. Tuhan menginginkan rumahnya ada untuk kita beribadah. Dan itu menjadi tugas kita pada masa sekarang. Ayo bersama-sama, mari kita kerjakan. Jangan katakan orang itu, orang ini yang mengerjakan. Tapi katakan, aku Tuhan. Bersama-sama aku Tuhan mengerjakannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menutup firman Tuhan ini dan menyimpulkannya. Peganglah janji Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tetapi Tuhan juga menginginkan kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tugas apa yang harus kita kerjakan saat ini? Kerjakanlah. Lakukanlah. Berkorbanlah, beranilah, dan maulah melakukan itu. Dan sebelum melakukan tugas yang Tuhan percayakan pada kita, berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan yang terakhir, pedulilah dengan pergumulan yang ada di depan kita. Milikilah kasih untuk peduli dengan penderitaan orang lain. Biarlah firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu mengingatkan, menegur dan menasihati kami. Bahwa sebagai anak Tuhan kami harus percaya berpegang kepada janji-Mu. Bahwa Engkau Tuhan Allah tidak pernah lalai menepati janji-Mu. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun janji-Mu ya dan amin bagi kami anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan kami untuk kami memiliki hati yang penuh kasih. Memiliki iman yang sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah satu-satunya pertolongan dalam hidup kami. Dan kami menyadari bahwa kami manusia yang hina dan berdosa. Kami memerlukan Tuhan untuk memulihkan hidup kami. Dan kami mau dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas yang mulia. Kiranya firman Tuhan ini memberkati semua jemaat-Mu, bahkan Bapak Ibu yang mendengarkannya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita sudah diperlengkapi lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Sama seperti Nehemia, dia berjanji untuk memegang janji Allah dalam hidupnya, supaya kemudian di dalam pertolongan Tuhan dia mengalami keberhasilan. Kita bersyukur untuk itu, dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah, hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Dia, sebagai rasa hormat dan syukur kita bagi Dia, Allah yang sudah memberkati kita. Kita akan mengumpulkan persembahan hari ini. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Dari sejak dulu, sekarang, hingga masa yang akan datang. Dari kekekalan sampai kekekalan. Janjimu selalu engkau genapi. Janjimu selalu yang akan menghiburkan dan menguatkan kami. Kami bersyukur hari ini kebenaran firman-Mu dibukakan begitu gamblang oleh hamba-Mu hari ini. Oh Tuhan, berkatilah hamba-Mu, Ibu Pendeta Desi Damanik, di dalam seluruh pelayanannya, di dalam seluruh hidup dan kehidupan, di tengah-tengah keluarga. Pakailah dia ya Tuhan, sebagai alat Tuhan yang lebih heran lagi untuk menyatakan kebaikan-Mu kepada Allah. Terima kasih ya Allah untuk pertolongan-Mu hari ini. Sebagai rasa syukur kami, hari ini kami akan mengumpulkan rupiah-rupiah yang daripada Allah sendiri. Kiranya Engkau memberkati rupiah-rupiah yang kami kumpulkan ini Tuhan. Dan akan digunakan untuk hormat dan untuk kemuliaan bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mengumpulkan persembahan ini. Amin. Kita memuji Tuhan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib tak kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita akan berdoa syafaat pada kesempatan ibadah Minggu pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita mempersiapkan hati kita sama-sama berdoa. Tetapi sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Sama seperti Nehemia, dia ada di dalam doa. Dia tidak akan pernah takut lagi karena janji Allah dan Allah menyertai dia. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
Engkau batu karangku. Yesus Tuhan, katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, benar bahwa bersama Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dan tangan kananmu memegang tangan kami. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Dan itulah yang kami rasakan dan kami nikmati. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau masih memeliharakan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Gereja-Mu ini ya Tuhan. Engkau masih memberkati segala sesuatu. Meskipun di dalam masa-masa yang susah saat ini. Masa-masa pandemi COVID-19 saat ini ya Tuhan. Segala aspek kehidupan mengalami kemerosotan. Tetapi kami menikmati jamahan Tuhan. Kami menikmati penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya kami mensyukuri. Hingga hari ini kami masih bisa melakukan ibadah secara recording streaming ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena ada maksud-maksud Allah yang hebat dan yang luar biasa di dalamnya. Kami bersyukur untuk segala sesuatu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Bapak Amin Ma'ruf. Demikian juga setiap menteri-menteri jajarannya ya Tuhan. Engkau memberkati mereka di dalam sisa pemerintahan yang akan mereka masih jalani ke depan. Taruhkanlah terus di dalam hati mereka keseriusan untuk memikirkan bangsa ini, untuk terus mengawal bangsa ini. NKRI itu selalu yang akan diutamakan. Kepentingan orang banyak itu selalu yang menjadi prioritas. Sehingga mereka di dalam masa-masa akhir pemerintahannya yang kedua ini tidak beralih kepada kepentingan golongan, kepentingan pribadi, tetapi masyarakat luas yang akan dilihat dan yang akan diperhatikan ya Tuhan. Kami rindu Republik ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Meskipun di dalam kondisi ekonomi yang saat ini secara global merosot, tapi kami bersyukur Indonesia masih bisa bertahan dan mengalami sesuatu yang luar biasa. 5,2% itu sesuatu yang sangat luar biasa ya Tuhan. Oleh tangan Allah Engkau menahan itu dan membuat itu boleh bergerak pada posisi sedemikian rupa. Sehingga bangsa ini tidak kolaps, bangsa ini tidak mengalami kemunduran. Terima kasih, berkatilah ya Tuhan. Bahkan secara khusus kesehatan, kesatuan pemerintah, kepolisian, Angkatan Darat, bahkan tim medis di dalam menangani kasus COVID-19 yang semakin terbuka dan yang semakin meluas ya Tuhan. Tidak mungkin dan tidak berlama-lama kami harus lockdown. Karena kalau kami berlama-lama lockdown, mungkin saja negara ini akan kolaps. Tetapi kami harus bangkit dan menjalankan roda perekonomian. Tetapi kami harus menerima kenyataan bahwa terpaparnya orang-orang oleh COVID-19 semakin banyak. Doa kami kepadamu, berikanlah ketabahan, kesabaran bagi para tim medis, supaya mereka tetap kuat.
kepada masyarakat luas, supaya mereka berdisiplin, supaya tiap-tiap kami menahan diri ya Tuhan, rajin mencuci tangan dan memakai masker. Oh Bapa yang baik, secara khusus kami menyerahkan tim medis ke dalam tangan-Mu. Kalau kami mendengar grafik terpaparnya orang-orang yang ada di garda terdepan ini, sangat tinggi sekali ya Tuhan. Doa kami, Engkau menaruhkan imunitas yang tinggi bagi mereka. Kalau kami mendengar secara khusus di Kota Medan, ada 400 tim medis yang mengalami hal ini ya Tuhan. Dan para perawat yang terutama, ada 200-an orang. Doa kami, kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, memberikan mereka tetap sukacita. Keluarga mereka juga boleh berharap kepada Allah. Kami menyerahkan ini Tuhan, kalau vaksinnya sudah dalam tahap eksperimen saat ini, fase yang ketiga, doa kami, kiranya itu boleh berjalan dengan baik. Sehingga Januari tahun 2021, kemudian vaksin ini boleh diberikan kepada tiap-tiap orang yang terpapar COVID-19. Doa kami, tim kesehatan yang mengerjakan itu di kementerian, Tuhan berkatilah supaya itu berjalan dengan baik. Tuhan, kami tahu dalam masa-masa ini pun Allah bekerja luar biasa. Sehingga gereja-gereja Tuhan tunjuk untuk melakukan ibadah secara live atau recording streaming. Kami rindu dan kami memuji-Mu karena di dalam live dan recording streaming, Injil Tuhan semakin tersebar kepada pelosok-pelosok yang paling dalam sekali. Doa kami, berkatilah ya Tuhan, supaya semakin banyak orang yang mendengarkan Injil, banyak orang yang membuka hati bagi Kristus, dan banyak orang yang ditarik Tuhan untuk boleh mendengarkan Injil. Kami berdoa juga bagi tiap-tiap misionaris, Engkau memberkati Tuhan, meneguhkan kesaksian mereka. Ada yang masuk ke dalam dunia yang begitu sangat brutal, ada masuk ke daerah-daerah yang begitu sangat dalam, susah perekonomian mereka, hidup mereka terkatung-katung. Kami terus menyerahkan mereka kepadamu. Bahkan ada yang martir dan bahkan mati mencurahkan darah. Tapi kami percaya ketika darah para martir tercurah, kami meyakini ya Tuhan, di situ akan tumbuh benih kebenaran Allah dan akan banyak orang yang mengalami Kristus di tempat itu. Dan akan banyak orang yang akan menceritakan Kristus di tempat itu. Doa kami kepadamu ya Allah, kiranya Tuhan meneguhkan kesaksian para misionaris supaya mereka tidak pernah takut untuk memberitakan Injil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami kepadamu ya Allah kami. Allah yang berdaulat untuk menjawab segala kerinduan dan pergumulan kami. Karena kami tahu dan karena kami yakin, karena kami berdoa di dalam Allah kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita sudah tiba di penghujung acara kita dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Dia yang berjanji, Dia yang memberi kegirangan bagi kita. Dialah Allah kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita akan hidup satu minggu ke depan. Kita hidup di dalam janji Allah yang menghiburkan kita. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Tuhan memberi kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku
Sekali lagi, Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi. Haleluya, ku bersorak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang sudah memberkati pelayanan ibadah minggu ini, dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai dalam pelayanan dalam ibadah minggu ini. Kiranya berkat Tuhan turun bagi mereka, baik dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Turunlah berkat Tuhan bagi mereka. Dan hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang mendengar, yang melihat live ini, Tuhan juga memberkati mereka. Dan kami mau menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.